Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Rabu 3 Februari 2021 adalah Rabu Pekan Biasa yang keempat. Kita akan membaca dan merenungkan bersama-sama Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Mari kita membuka renungan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Hari ini kita mendapatkan pelajaran yang berharga dari situasi yang terjadi di kota asalnya Yesus. Orang-orang yang sekampung dengan dia sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu. Mereka tidak fokus pada Yesus yang mengajak mereka sungguhnya dengan perkataan dan perbuatannya untuk percaya kepada Allah, untuk percaya kepadanya. Nah, sikap ini sesungguhnya adalah satu ketertutupan hati, satu ketidakmauan untuk mendengarkan Yesus, untuk membuka hati menerima dia, dan membiarkan daya kuasa kasihnya bekerja untuk kepentingan mereka. Mereka malah kecewa karena tahu asal usul Yesus. Satu sikap yang sesungguhnya berarti menutup pintu hidup mereka, sehingga Yesus tidak melakukan apapun untuk kepentingan mereka. Bukan karena Yesus tidak mau melakukan itu, tapi mereka sendiri sudah menutup pintu hatinya untuk itu. Pelajaran apa yang dapat kita petik kalau kita datang ke gereja untuk mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi? Fokuslah pada peristiwa yang sedang terjadi, pada Yesus yang hadir dalam sabdanya, pada Yesus yang bersabda dengan perantaraan pengkhotbah, romo yang membawakan homili, pada pesan-pesan Yesus yang disampaikan, pada Yesus yang memberikan hidupnya. Ketika datang ke gereja hanya untuk mengamat-amati kekurangan kelemahan orang,
kesal karena melihat orang ini menggunakan HP, atau orang ini pakaiannya tidak benar, lalu semata-mata fokus saja pada hal-hal yang seperti itu, dan bukannya fokus pada perayaan yang sedang terjadi, kita sesungguhnya kehilangan kesempatan untuk membiarkan daya kuasa Tuhan bekerja untuk kita. Kita sesungguhnya kehilangan kesempatan untuk membiarkan rahmat Tuhan turun melimpah atas kita, karena kita lebih sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu. Hal-hal yang sebetulnya ya tidak malah tidak membuat kita makin lebih dekat dengan Tuhan. Hari ini kita diajak untuk menyadari betul bahwa yang utama dalam perayaan Ekaristi adalah Yesus. Fokuskanlah perhatian pada Yesus, bukan pada manusia-manusia yang sikap dan perilakunya tidak selalu memuaskan hati. Karena yang utama bukan melihat apa yang orang lain tampilkan, tapi apa yang Yesus mau katakan kepada kita, dan membiarkan hati kita terbuka untuk menerima rahmat-Nya. Pelajaran hari ini sangat berharga untuk kita. Fokuskanlah perhatian pada Yesus untuk menerima rahmat-Nya, atau kita kehilangan segala-galanya karena Yesus pergi meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.